Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali pada channel kita Bro Semesta. Bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Kali ini kita akan berbicara tentang percaya atau tidak percaya. Dan satu tokoh yang sangat menarik dari Injil adalah Thomas, Rasul Thomas. Di antara melihat dan percaya, terdapat hubungan yang erat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita memperoleh banyak informasi, dan informasi itu kita peroleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dengan mendengarkan radio, televisi, atau cerita orang lain, kita bisa memperoleh informasi. Dengan membuka internet, segala informasi terbuka secara tidak terbatas. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, pada umumnya kita percayai. Selebihnya kita akan berusaha sendiri membuktikannya agar keraguan-raguan kita bisa hilang. Memang soal percaya atau tidaknya kita pada berbagai informasi itu tergantung pada pelbagai segi. Antara lain, tergantung pada akurasi informasi dan sumber informasinya. Berita dari televisi yang disertai dengan penayangan gambarnya mungkin lebih kita yakini dari cerita lisan seorang teman. Keterangan tentang suatu penyakit mungkin lebih kita yakini dengan membaca dari satu buku kedokteran daripada mendengarnya dari seorang dukun di kampung. Untuk meminjamkan uang kepada seseorang misalnya, ada saatnya kita percaya saja. Tetapi ada kalanya kita memerlukan bukti hitam di atas putih sebagai penguat konkret dari perjanjian itu. Pokoknya, ada saatnya bahwa kita meragu-ragukan suatu berita atau informasi yang kita terima. Dan ada saatnya kita perlu percaya saja dan menerimanya sebagai suatu kebenaran. Salah satu cara untuk menghindarkan keraguan-raguan adalah dengan mengalaminya sendiri. Dengan melihat, merasa, dan mendengar secara langsung. Tetapi adalah sesuatu yang mustahil apabila kebenaran dari semua informasi itu harus kita buktikan sendiri. Berita kerusakan di Pulau Nias yang disebabkan oleh gempa pada tanggal 28 Maret tahun 2005, kita percayai. Walaupun kita sendiri belum pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri kejadian itu. Dunia ini berbentuk bulat. Kita yakini saja, walaupun tidak mungkin kita buktikan dengan berkeliling atau mengitarinya secara langsung. Kita tidak perlu pergi ke Jakarta untuk membuktikan bahwa di sana ada satu menara yang tinggi yang dinamai Tugu Monas. Kita percayai saja bahwa tugu itu memang ada. Dari cerita-cerita orang yang telah pernah melihatnya secara langsung. Bagaimanapun, sebagian besar dari informasi dan pengetahuan yang kita peroleh dengan percaya saja. Pengalaman orang lain kita jadikan menjadi pengalaman kita. Penyelidikan atau ilmu orang lain yang mereka tuliskan pada buku, kita jadikan menjadi milik kita juga. Kita perlu terbuka untuk dapat memperkaya diri kita sendiri. Dalam satu kutipan di dalam Injil, kita melihat cerita tentang Yesus yang sudah bangkit ketika menampakkan diri kepada para murid-Nya. Kepada Thomas yang kebetulan tidak hadir pada penampakan Yesus itu, peristiwa ini diceritakan oleh teman-temannya. Sebelum aku melihat, sebelum aku meraba, aku tidak akan percaya, kata Thomas. Barangkali Thomas menjadi wakil klasik bagi setiap orang yang mempunyai kebiasaan sulit mempercayai apa yang didengarnya tanpa membuktikannya sendiri. Maka tak jarang kita dengar komentar orang terhadap situasi seperti itu mengatakan, kau ini seperti si Thomas saja. Untunglah, seminggu kemudian Yesus datang lagi dan kali ini Thomas sendiri ikut hadir. Thomas ditegur oleh Yesus.
dan Yesus memberi nasihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas pun menyadari keteledorannya dan mengungkapkan pembaharuan sikapnya dengan sangat indah ketika dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Titik persoalan dalam pengalaman Thomas ini terletak antara batas kepercayaan dan iman. Dalam batas keyakinan duniawi yang membutuhkan pembuktian inderawi adalah wajar bila terdapat keraguan-raguan. Tetapi yang menyangkut keyakinan pada yang ilahi, sensasi inderawi tidak relevan lagi. Maka menyangkut yang ilahi, kepercayaan kita terjemahkan dengan kata iman. Kita tidak pernah melihat Allah secara pengalaman manusiawi. Kita mengalaminya di dalam kehidupan konkret, dalam pengalaman iman. Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu di Israel. Untuk itu, kita tidak perlu menyesali diri karena kita tidak hidup pada tempat dan waktu yang sama. Sementara banyak orang yang hidup sejaman dengan Yesus yang melihat dan mendengarnya, toh tidak percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang hidup sekarang ini, pada zaman ini, walau tidak melihat, namun percaya. Yesus yang sudah mati di salib dan sudah dimakamkan, telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Keyakinan kebangkitan Yesus itu dialami oleh para murid, dan kebangkitan Tuhan itu diberitakan dan disaksikan oleh para murid dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Iman yang benar dinampakkan dalam kesaksian hidup. Tentang larangan para pemimpin Yahudi untuk tidak memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit itu, Rasul Petrus pernah bersaksi di hadapan Mahkamah Agung Yahudi. Tidak mungkin kami mendiamkan apa yang telah kami saksikan. Kami memilih untuk lebih mentaati Allah daripada manusia. Saudara-saudari, di dalam hubungan antara sesama pun, sikap saling percaya sangat diperlukan. Namun, pada kenyataannya, kita menemukan begitu seringnya orang tidak mempercayai sesamanya. Sikap saling curiga mewarnai kehidupan kita. Pengalaman sendiri berbicara bahwa manusia kerap kali mengkhianati kepercayaan. Tak jarang kita meminjamkan uang atau barang, namun ternyata yang meminjam itu lari dan tidak mengembalikan lagi pinjamannya. Banyak orang yang bersepakat atau mengadakan perjanjian bersama, namun mereka mengingkari sendiri dan melanggar apa yang telah mereka janjikan bersama. Suasana di dalam satu keluarga kerap kali rusak karena kepercayaan disalahgunakan oleh pihak suami atau istri. Kebohongan menjadi musuh utama kepercayaan. Dan orang yang berbohong semakin jauh dari kebenaran. Akhirnya, masing-masing ingin membuktikan keraguan-raguannya dengan berbagai penyelidikan atau pertanyaan yang menimbulkan pertengkaran. Inilah salah satu akibat menyedihkan dari hilangnya rasa saling percaya. Cukup sering juga suatu persahabatan berubah menjadi permusuhan karena pengkhianatan, kebohongan, dan ingkar janji yang merusak keindahan suasana saling percaya. Kepercayaan tidak dalam relasi interpersonal sering dikecewakan. Maka tak heran kalau syak wasangka, ragu-ragu cukup mewarnai kesan kita terhadap sesama. Kepercayaan kita terhadap sesama sering luntur karena manusia sendiri sering tidak bisa dipercayai. Lain halnya dengan kepercayaan kita terhadap Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Hakikat Allah dan janji yang dinyatakannya kepada kita adalah kebenaran. Memang kebenaran itu tidak dapat kita buktikan kini dalam pengalaman konkret manusiawi kita. Karena itu kita menyebutnya iman.
dan iman itu diwarnai oleh misteri yang tak terjangkau oleh indera duniawi kita. Pontius Pilatus pernah menanyakan apakah kebenaran itu kepada Yesus di balik pengadilannya. Tetapi Yesus tidak menjawab Pilatus pada saat itu. Pertanyaan itu terbuka untuk selamanya, dan imanlah yang dapat menjawabnya sampai pada saat pembuktiannya kelak. Seorang filsuf yang bernama Pascal pernah menyarankan secara sederhana, adalah lebih beruntung apabila kita percaya kepada Allah dan kerajaannya. Sebab kalau ternyata benar Allah dan surga itu ada, kita akan ikut berbahagia di sana. Apabila kita memilih untuk tidak percaya dan kemudian ternyata bahwa Allah dan kerajaannya itu memang ada, maka malang dan kerugianlah yang akan kita alami. Memang beriman dalam kehidupan tidak sesederhana itu. Iman perlu dinampakkan dalam perbuatan. Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, maka aku akan menunjukkan kepadaku imanku dalam perbuatan-perbuatanku. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 18 ayat 20. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, melalui kesaksian dan pewartaan para rasul, kami percaya pada Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan apa yang kami imani itu. Teguhkanlah iman kami terhadap-Mu, dan semoga sikap saling percaya dan mengupayakan kebenaran mewarnai hubungan kami dengan sesama. Engkaulah Allah kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu pada video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali pada channel kita Bro Sebastian. Salam sejahtera. Bolong.